Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk seluruh pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada. Senang sekali akhirnya saya Ari Giordani. Walaupun saya sendiri tidak akan menyuruhkan semangat saya hari ini untuk memandu acara yang pastinya menjadi salah satu trending topik yang ada di program seluruh TV lokal yang ada di Jambi. Apalagi kalau bukan Pesona Bahasa. Salam literasi bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Nah pemirsa, tahu nggak sih bahwasannya kemarin kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dan kita akan sedikit flashback bagaimanakah bunyi dari Sumpah Pemuda tersebut. Untuk kita hayati bersama agar kita dapat memahami makna dari kata-kata Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan dari kutipan yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu. Disinilah kita alasan bahwasannya adanya program Pesona Bahasa agar seluruh masyarakat yang ada di Jambi, pada umumnya yang ada di Indonesia, berbanggalah kita memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Sesuai dengan tema kita hari ini, di mana tema kita hari ini adalah mewarnai Sumpah Pemuda dengan menggunakan bahasa asing secara profesional, guna meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia. Dan seperti biasa pemirsa, kita sudah menghadirkan beberapa narasumber yang akan kita gali lebih dalam lagi tentang tema kita hari ini, yang pastinya narasumber-narasumber hari ini memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Dan semoga prestasi-prestasi dari para narasumber ini dapat menjadikan inspirasi dan motivasi untuk pemirsa yang ada di rumah. Untuk itu kita akan perkenalkan yang pertama kali ini adalah Ketua IKADUBES atau Ikatan Duta Bahasa Jambi. Untuk itu saya akan menyapa dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bang Turino Adi Irawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah kali keberapa ya mampir ke rumah bahasa ya Bang? Ketiga, mudah-mudahan nggak bosan ya. Sering-sering main Iya. ya. Biar Abang nanti bisa ngelihat perbedaan saya dari hari ke hari, pasti makin ganteng. Iya, ada perubahan sepertinya. Iya. Dan Bang Turino sedikit boleh menyapa pemirsa kita yang ada di rumah, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JEK TV dan sahabat Pesona Bahasa. Kembali lagi kita simak terus Pesona Bahasa. Kali ini tema kita adalah semangat mewarnai Sumpah Pemuda dengan menggunakan bahasa asing secara proporsional untuk eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Seperti itu Bang Ari. Yang jelas semangat untuk belajar bahasa. Siap deh kalau itu. Jadi intinya adalah semangat untuk belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Iya, benar. Baik, dan selanjutnya kita akan beralih ke narasumber yang kedua. Ini merupakan anggota IKADUBES juga, bidang PSDM. Dan langsung saja saya akan menyapa dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat sore untuk Kak Dwi Septianda. Selamat sore. Selamat sore. Sore ya. Agak-agak kaku karena biasa bahasa asing kan. Jadi kali ini, aduh kok agak-agak lupa bahasa Indonesia gitu. Enggak juga. Kak Dwi apa kabar? Iya, alhamdulillah baik, Baik sehat. ya, Kak Ari apa kabar? Baik juga, alhamdulillah. Nah, untuk Kak Dwi sendiri boleh diinformasiin nggak sih anggota IKADUBES bidang PSDM ini bidang apa ya?
pengembangan sumber daya manusia. Jadi di sini kita fokusnya untuk pengembangan tiap anggotanya. Jadi kita siapin program-program yang memang akan memfasilitasi anggotanya untuk lebih berkembang lagi gitu. Oh baiklah, jadi tugasnya Kak Dwi di sini adalah menyusun kira-kira program-program dari Ikatan Duta Bahasa kedepannya apa gitu Iya, ya. benar Oh sekali. baiklah. Oh iya, sedikit boleh menyapa pemirsa kita, silakan. Iya, selamat sore ya, atau Iya, halo para pemirsa Jack TV dan juga sahabat pesona bahasa Jambi. Saya Dwi Septianda, atau mungkin biasa Kak Ari bisa biar lebih akrab panggilnya Kak Winda aja. Oh Winda. Iya. Iya siap. Oke baik, terima kasih Kak Winda. Sama-sama Kak Ari. Dan selanjutnya ini juga ada anggota Ikadobes bidang media. Oh ini bidang media dari Ikatan Duta Bahasa Provinsi Jambi ini pemirsa. Dan dia adalah Raisa Mataniari. Ya, benar. Panggilannya adalah Bisa dipanggil Raisa aja. Raisa. Baik, Raisa apa kabar? Baik, Kak Ari apa kabar? Kalau aku makin ganteng pastinya. Udah diduga sih jawabannya. Iya, sudah ketebak ya. Iya. Karena emang realnya seperti ini. Oke baik. Nah untuk Kak Raisa sendiri nih, berbicara masalah Sumpah Pemuda, nanti kita akan membahas banyak sekali nih seperti apakah cara kita menggunakan bahasa Indonesia di tengah era banyak sekali masyarakat luar sana, terutama kaum milenial yang bangga banget bangga sekali menggunakan bahasa asing. Nanti kita akan bahas, tapi sebelum kita bahas, silakan Kak Raisa untuk bisa menyapa pemirsa yang ada di rumah. Halo pemirsa semuanya, selamat sore. Nama saya Raisa. Biasanya sehari-harinya bekerja sebagai dosen di salah satu universitas di Provinsi Jambi. Salam Sumpah Pemuda. Oh, ternyata dosen. Iya. Ketiga-tiganya. Oh, ketiga-tiganya dosen. Iya. Oh, baiklah. Iya. Apalah daya saya nyi guru TK. Nah, pemirsa, berbicara tentang tema kita hari ini, sepertinya ada nuansa yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena biasanya Bang Turin ini selalu membawa acara atau membawa dua yang membahas mengutamakan bahasa Indonesia. Ya, dua narasumber yang menggunakan bahasa Indonesia. Tapi hari ini dia membawa dua narasumber yang pastinya selalu menggunakan bahasa asing. Kenapa beliau atau juga narasumber yang dua ini selalu menggunakan bahasa asing? Kira-kira di manakah dia menggunakan bahasa asing tersebut? Dan apa tujuannya untuk datang atau mampir ke rumah bahasa hari ini? Nanti kita akan langsung simak secara jelas lagi. Mungkin setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa. Salam literasi bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Pesona Bahasa. Salam literasi bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Dan masih bersama saya pastinya Ari Giordani. Nah pemirsa, seperti apa yang telah kita bicarakan dari pembuka acara tadi, di mana kita akan berbincang langsung dengan para narasumber. Namun sebelum kita berbincang langsung bersama narasumbernya, alangkah baiknya saya akan menyapa ketuanya dulu deh ya. Ketua ikatan nih, Bang Turino. Iya. Anak sulungnya papa dan ayah. Oh gitu. iya ya. Saya kalau ingat nama abang ini jadi pengen pulang-pulang ke rumah gitu ya. Oh iya. Bang Turino. Iya. Berbicara masalah tema kita hari ini nih Bang. Iya. Karena yang saya tahu ini adalah kalau masalah tema ini selalu kita konfirmasi dulu nih sama teman-teman dari kantor bahasa. Kira-kira hari ini mau temanya apa? Nanti baru dikonfirmasi lagi sama tim redaksi. Nah, kalau misalnya dengan Bang Turino sendiri, kenapa sih ada apa dengan tema kita hari ini? Ya, bagaimana dan kenapa tema pembahasan kita hari ini adalah berbeda? Seolah-olah ini seperti ada ajakan untuk menggunakan bahasa asing nih Bang. Ada perubahan ya, kayak tidak konsisten dengan tema-tema sebelumnya. Iya, kalau sebelumnya kita kan mengutamakan bahasa Indonesia. Nah, sekarang ini ada yang sedikit unik atau berbeda. Kita kayak diajak dong menggunakan bahasa asing. Padahal di saat momen Sumpah Pemuda lagi. Iya. Baik. Jadi gini, Bang Ari. Jadi sebenarnya kita juga membawa semangat dari Kantor Bahasa Provinsi Jambi itu sendiri. Kan kita selalu punya semboyan, ataupun kita dari Duta Bahasa, para Duta Bahasa itu semboyannya adalah utamakan bahasa Indonesia, pelajari bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Mungkin di beberapa tema di Pesona Bahasa, kalau yang sering menyimak gitu ya, dari pertama kita sudah membahas tema pengutamaan bahasa Indonesia. Kemudian dua tema sebelum ini kita membahas terkait tentang bahasa daerah. Ada bahasa di kampung laut dan lain-lain kemarin ya. Nah, untuk melestarikan bahasanya daerah sudah.
Berarti sekarang satu lagi ada dari slogan tadi yang belum kita bahas, yaitu adalah pelajari bahasa asing. Nah, di sini disesuaikan dengan tema kita tadi. Memang kita Sumpah Pemuda, kita menjunjung tinggi bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia, tapi ada ajakan untuk pelajari bahasa asing. Ini juga untuk eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Baik. Nah, karena apa? Secara kebijakan, bahasa asing ini adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Ya. Kemudian juga bahasa asing ini menjadi sarana untuk komunikasi kita antar bangsa, gitu ya. Jadi untuk mengenalkan bahasa Indonesia, kita juga perlu kenalan dengan bangsa lain. Benar. Apa bahasa pengantarnya? Salah satunya adalah bahasa asing. Kemudian juga sebagai bahasa untuk menambah hasanah keilmuan, baik itu pengetahuan alam, teknologi maupun seni. Semuanya juga membutuhkan bantuan dari bahasa asing. Kemudian yang ketiga, secara kebijakan juga bahasa itu adalah bahasa asing juga sebagai sarana untuk pengembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi tidak ada salahnya kita mempelajari bahasa asing selama itu digunakan secara proporsional. Nah, maka dari itu Bang Ari, kita hari ini bawa 2 duta bahasa yang kita pilih dari Ikatan Duta Bahasa menjadi contoh lah untuk penggunaan bahasa asing yang proporsional tadi. Jadi kan kalau duta bahasa secara otomatisnya mereka sudah menggunakan bahasa Indonesia. Benar. Sudah pasti bertanggung jawab terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Tetapi mereka peduli juga untuk belajar bahasa asing. Dan ternyata dengan belajar bahasa asing punya manfaat untuk karir mereka sendiri. Baik, sekarang kita akan berbicara masalah hikmah nih ya. Hikmah dibalik mempelajari bahasa asing versinya Kak Raisa dan juga Kak Winda. Namun sebelumnya saya penasaran nih, prestasi yang udah diraih untuk Kak Raisa sendiri deh, yang terlebih dahulu. Apa aja? Makasih Kak Ari. Sama-sama Kak Winda. Jadi kebetulan saya menjadi bagian daripada keluarga Duta Bahasa Provinsi Jambi itu di tahun 2013 ya. Oh, jadi ini maaf, di angkatan Cynthia ya? Iya. Oh, Iya, benar. baru kemarin Cynthia yang jadi bintang tamu Iya, kita. benar sekali. Jadi bersama-sama dengan Pak Torino, Cynthia dan juga Winda di tahun 2013, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari Duta Bahasa Provinsi Jambi. Nah, setelah saya bergabung di Duta Bahasa Provinsi Jambi itu semacam mendapatkan hikmah seperti yang Kak Ari jelaskan tadi. Jadi bisa ada prestasi-prestasi lainnya. Saya juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pertukaran pemuda ke Jepang dan Asia Tenggara di tahun 2014. Dan 1 tahun setelah mengikuti ajang pemilihan Duta Bahasa ya? Iya, benar-benar 1 tahun setelah mengikuti ajang Duta Bahasa, karena benar-benar banyak sekali yang saya pelajari di ajang Duta Bahasa ini. Baik. Lalu setelah itu, dan alhamdulillah juga dibiayai oleh pemerintah Indonesia untuk melanjutkan studi ke Australia untuk master. Wow. Jadi udah kemana aja? Ke Jepang? Jepang, Asia Tenggara waktu itu, Brunei Darussalam, New Zealand ya? Kamboja, New Zealand nggak? Itu daerah mana itu Brunei? Brunei. Dari New Zealand deket nggak? Nih angkot warna kuning nyampe tuh yuk. Saya jadi berpikir dulu. Itu improv loh. Ih kan. Terlalu jauh ya. Saya kira kalau misalnya angkot warna merah nyampe atau kuning. Oh jauh. Oh naik ketek bisa. Kebetulan tidak bisa. Oh tidak bisa. Sana ada ketek ada sih? Ada sih, cuman bahasanya bukan ketek. Jadi apa di sana? Ship, iya. Ship lah gitu ya. Oke baik. Oh jadi udah ke Jepang, udah ke Asia Tenggara yaitu di Brunei Darussalam. Waktu itu Asia Tenggaranya kebetulan kita mampir ke Indonesia juga, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Myanmar. Dan ke Jepang juga ya. Wow, dan itu dibiayai? Dibiayai oleh pemerintah Indonesia waktu pertukaran pemuda. Nah setelah itu juga alhamdulillah melanjutkan studi program master juga dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Ih, enaknya hidup ayu nih dah. Makanya Kak, join Duta Bahasa. Aduh, dengan usia saya segini masih bisa gak ya? Iya, oke baik. Jadi mempelajari bahasa asing ini sebelum mengikuti pemilihan Duta Bahasa atau setelah? Sebelum kebetulan Kak. Oh sebelum ya. Tapi ketika sudah bergabung dalam Duta Bahasa Provinsi Jambi jadi semakin
paham nih ranah-ranahnya. Oh ternyata ini ya pentingnya bahasa Indonesia dan bahasa asing dan bahasa daerah yang perlu kita lestarikan. Oh gitu, baiklah. Terus untuk mendapatkan informasi-informasi tentang pertukaran pelajar, terus juga beasiswa master tadi ya, Iya. sampai ke Australia itu emang dapat informasinya dari Ikatan Duta Bahasa atau dapatnya dari luar? Sebenarnya bisa dikatakan dua-duanya ya Kak Arya, karena keuntungannya adalah bergabung di Duta Bahasa Provinsi Jambi ini saya menjadi dikelilingi oleh orang-orang hebat ya. Jadi Baiklah. bisa semakin memotivasi saya juga untuk menggali informasi seputar baik itu beasiswa, baik itu informasi untuk pertukaran pemuda, dan juga kita juga harus aktif dong untuk mencari dari seorang diri gitu, dari diri kita sendiri. Intinya ada kemauan lah gitu ya. Benar-benar. Oke baik, nah untuk Kak Winda sendiri nih, ini kan udah jauh nih mainnya nih, udah ke Australia, Myanmar, Brunei Darussalam, dan sebagainya untuk Asia Tenggara. Terus juga dia udah melanjutkan S2-nya di Australia. Tahu gak sih pulang kemarin sini? Gimana? Bukan dia bawa kanguru ngantongin dia. Pulang nih kanguru ya. Nah untuk Kak Winda sendiri gimana nih untuk prestasinya? Ya, terima kasih Kak Ari. Kalau saya Winda, jadi saya juga alumni Duta Bahasa juga, atau kalau kata Bang Turino itu purna tahunan. Jadi kita nggak jadi alumni, kita tetap jadi Duta Bahasa. Cuman tiap tahun ada adik-adik lagi yang jadi bergabung juga jadi Duta Bahasa. Saya kebetulan di 2015. Kemudian setelah dari 2015 sama sih kurang lebih seperti Kak Raisa. Jadi di 2016 tahun depannya setelah 2015 bergabung dengan Duta Bahasa, kemudian 2016 saya lulus pertukaran pemuda antar negara ke Beijing. Ke Cino lagi? Iya. Kalau Iya. sekarang udah nggak bisa ya kayaknya ke sana. Nggak bisa. Portalnya kuat loh sekarang. Waktu itu 1 tahun setelah program Duta Bahasa, 1 Baik. tahunnya 2016 saya lulus pertukaran pemuda antar negara. Setelah itu 2017 saya berangkat untuk studi ke UK, jadi ke Inggris. Jadi memang ya seperti itu, kayak setiap tahun rasanya karena seperti yang Kak Resa bilang tadi, dikelilingi oleh orang-orang yang berprestasi, jadi kayak bersemangat untuk tahun ini ngapain lagi ya gitu. Oh. Gitu, alhamdulillah jadi dapat beasiswa dari Kementerian Keuangan, beasiswa full master di Queen's University Belfast, Inggris. Oh dekat mana Sepal 10 tuh? Jadi Melipir dikit. bisa juga ya ternyata ya. Melipir dikit ke bandara. Iya langsung naik pesawat ke sananya ya. Oh jadi sempat mengikuti pertukaran pelajaran juga sampai ke Iya, China ya, Beijing iya, ya. Alhamdulillah. Katanya kan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ya. Akhirnya ke sana juga ya. Tapi kok nggak berhenti, masih mau lanjut lagi sampai ke UK? Iya, ya karena mungkin memang katanya kan nggak usah berhenti ya, tuntutlah sampai kemana-mana gitu. Oh gitu ya, dia berubah ya. Setelah sampai ke Cina, oh ya sepertinya harus berubah deh gitu ya, berubah Tambah luas lagi sampai ke kayaknya Inggris. gitu ya. Jadi ini bener-bener ke Inggris. Iya, alhamdulillah. Berapa tahun di Inggris? Kurang lebih 1 tahun setengah, 1 tahun 6 bulan, 1 tahun 5 bulan. Selesai S2-nya di Iya, Inggris? selesai. Jadi kalau di Inggris itu program masternya untuk S2 1 tahun saja. Cuman untuk visanya 1 tahun 5 bulan. Jadi masih bisa stay di sana. Jadi masih bisa ya di sana, tinggal di sana dulu. Kemudian ya udah sampai visanya habis baru pulang. Sayang ya. Mubazir. Karena Allah tidak suka dengan orang mubazir. Iya, benar, benar sekali, Antara Bang mubazir kan sayang untuk pulang sih sebenarnya ya. Bisa Iya keliling sih. juga kan? Cari pengalaman juga waktu itu karena studinya sudah selesai. Jadi keliling ke negara Eropa dulu, kan Wow. dekat. Oh deket ya? Iya, jadi kan kayak kita ke Jambi, Jakarta paling gitu Bang Ari. Seriusan? Iya, kayak dari saya kan misalnya dari London ke Paris gitu kan, deket. Jadi kayak cuma 1 kali naik pesawat. Ya ampun, ringanian mulut ayu ini dah ngomong. Ayo Bang Ari ikut Iya, kita iya. bahasa. Enak dia ngomongnya cuma dari London ke Paris. Paris. Apalah daya Bahar Jambi itu pun naik motor. Sekitar badan Bang. Jadi satu tahun udah selesai master di Iya, Inggris ya. sudah selesai. Cuman Sepertinya saya besok kalau ambil master S2-nya di Inggris deh. iya. Ya, 1 ya, tahun itu kita- 3 semester sih sebenarnya Bang Ari. Oh gitu. Kalau di sana karena kan nggak 6 bulan full, nggak 6 bulan penuh. Jadi dia sekitar kayak 4 bulanan gitu. Kalau Kak Winda sendiri tahu nggak sih estimasi biaya misalnya nih, kalau misalnya kita menggunakan biaya pribadi agar pemirsa kita juga termotivasi nih, lumayan juga ya dengan biaya sekian kita nggak bayar sama sekali, Benar. ditanggung sama pemerintah gitu. Nah kalau misalnya nggak dibayar pemerintah misalnya nih
saya lah sebagai MC nomor 1 di Jambi banyak Iya. uangnya gitu kan. Oh, Kira-kira habis amin. berapa lah ya untuk mengenyam pendidikan di London? Kurang tahu sih Kak Ari, cuman waktu wawancara beasiswa LPDP kan saya waktu diwawancara sama pengujinya bilang, kamu tahu nggak biaya kuliah ke luar negeri ke Inggris itu berapa, katanya gitu. Nggak tahu Pak, saya bilang 1M katanya gitu. Emang kamu bisa kasih apa? Kalau misalnya kami kasih kamu 1M untuk studi, kamu bisa kasih apa ke Indonesia gitu. Loh, merinding saya. Saya banting bibir kemana-mana susah loh ngumpulin 1M loh. Iya, tapi kan gratis Kak Ari, jadi Iya. benar-benar bisa ya dapat pengalaman belajar di sana. Terus tadi karena sebagai duta bahasa juga kan, jadi kita bisa ikut promosi seni, budaya, bahasa Indonesia juga di sana. Jadi kami bikin kayak program kayak apa ya, semacam pertunjukan seni. Jadi di dalamnya ada festival tari, kemudian puisi, permainan angklung, sampai ke kuliner Indonesia. Jadi sekalian promosi juga di sana. Wow, nih pemirsa, hikmah kita mempelajari bahasa asing. Siapa sih yang nggak pengen mendapatkan biaya 1 miliar dan itu tinggalnya di luar negeri dengan semua fasilitas disediakan, mulai dari transportasi, akomodasi, tempat tinggal dan lain sebagainya. Itu semua udah dipersiapkan sedemikian rupa oleh pemerintah kita, dan kita di situ hanya tunaklah belajar, kata orang Jambi itu dah. Nah, kita di situ belajar dengan baik dan benar, dan juga kita mempelajari kira-kira ada budaya-budaya yang bisa diaplikasikan nggak di Indonesia gitu ya. Nah, berbicara masalah bahasa nih, tadi kan ada berbicara masalah bahasa Kak Winda. Untuk Kak Raisa sendiri, ketika pertama kali, sebelumnya kita mau bahas bahasa yang digunakan di Australia ini bahasa apa? Bahasa Inggris. juga sama, tapi mungkin istilahnya logatnya agak berbeda. Gitu. Bahasa Inggris yang digunakan di Amerika dan juga di Inggris. Logatnya Melayu gitu atau gimana? Kalau Melayu kan, what is your name? Gitu ya. Iya, iya. Mirip-mirip. Oh gitu ya. Oh, saya soalnya 3 hari sempat ke Bentar ya. Australia. udah sempat Iya, sana. sempat ke sana. Itu tersesat. Salahnya jurusan yang kuat gitu. Oh, jadi di sana bahasanya tetap bahasa Indonesia, tapi mungkin logatnya yang membedakan. Iya, bahasa Inggris tapi logatnya berbeda dengan bahasa Inggris yang digunakan di Inggris. Inggris dan juga Amerika. Oh baik. Nah, untuk Kak Raisa sendiri di sana menggunakan bahasa apa dengan teman-teman satu kampus? Kalau satu kampus, jadi pada prinsipnya di Australia itu banyak sekali ada berbagai mahasiswa internasional Baik. istilahnya, yaitu mahasiswa yang memang dari negara yang beragam, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari Eropa juga, yang dari Indonesia ada juga. Nah, di satu kelas saya sendiri waktu itu memang beragam juga tuh teman-teman, ada yang dari berbagai macam belahan dunia, jadi memang pakai bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan teman-teman kampus ya sehari-hari, tapi kita juga, saya pribadi sering juga berkumpul dengan teman-teman sesama anak Indonesia. Jadi kita ada yang namanya persatuan pelajar ya, Winda ya. Setiap negara itu ada persatuan pelajar Indonesia. Nah, kalau bersama mereka tentunya dong harus selalu bahasa Indonesia. Dan pernah nggak sih ketika kalian berbicara bahasa Indonesia menjadi bahan perhatian tersendiri dari orang-orang yang ada di sana? Pasti. Jadi Australia, sebenarnya warga di Australia sendiri itu sangat tertarik dengan bahasa Indonesia, Bang Ari. Sampai di sekolah di Australia itu salah satu mata pelajaran pilihannya itu ada bahasa Indonesia. Oh ada. Dan peminatnya banyak sekali. Jadi anak-anak SMP, anak-anak SD itu kalau mau belajar bahasa Indonesia di beberapa sekolah ya di Australia itu bisa. Dan bahkan pemerintah Australia juga bekerja sama dengan pemerintah Indonesia itu menghadirkan guru dari Indonesia nih untuk mengajarkan bahasa Indonesia di Australia. Wow, bagus sekali. Jadi di sana memang menggunakan sehari-hari dengan teman-teman satu kampus itu menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, yaudah kalau gitu kita break dulu ya, kita istirahat sejenak. Karena saya yakin banyak sekali nih yang akan disampaikan oleh narasumber, begitu juga Bang Torino. Untuk pemirsa yang kemana-mana, karena setelah jeda pariwara kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa. Salam literasi bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi.
Balik lagi bersama saya Ari Giordani pemirsa dalam program unggulan JEK TV, apalagi kalau bukan Pesona Bahasa, Salam Literasi bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Dan kita akan langsung melanjutkan lagi perbincangan kita hari ini mengenai tema kita, yaitu mewarnai Sumpah Pemuda dengan menggunakan bahasa asing secara proporsional guna meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia. Nah, kita kembali ke ketua nih ya, Pak Ketua. Pak Ketua. Seperti yang kita ketahui bersama nih, banyak sekali anak-anak remaja sekarang dari usia 18 sampai dengan 25 tahun dengan bangganya, karena kalau menurut mereka menggunakan bahasa asing lebih keren, lebih gaul dibandingkan menggunakan bahasa daerah, apalagi bahasa Indonesia. Seperti yang telah kita bahas kemarin dengan beberapa bintang tamu, yaitu di masyarakat Duano, sehingga mereka pun enggan untuk menggunakan bahasa Duano. Nah, secara dipeneliti katanya bahasa Duano nyaris punah. Itu kan sangat disayangkan, karena banyak sekali anak-anak kaum milenial yang sepertinya mengolok-olokkan, mengejek apabila mereka menggunakan bahasa Duano. Nah, terus juga kita udah melihat bersama-sama nih di gawai masing-masing, ya di sosial media. Hai guys, gitu ya. Look at me, ya, gitu ya kan. Terus juga menggunakan bahasa yang dia bahasa Indonesia tapi sok-sok ke barat-baratan. Iso gak sih gitu. Nah, itu menurut Bang Torino nih, seperti apa dengan fenomena yang kita hadapi saat ini? Ya, itu fenomena bahasa namanya. Fenomena yang kita hadapi di saat ini. Maka kami dari IKA Dubas selalu mencoba mencari program rancangan setiap tahunnya, bagaimana bisa melakukan pembinaan untuk mengutamakan bahasa Indonesia, tapi tetap menyelaraskan dengan bahasa asing dan melestarikan bahasa daerah. Maka itu tadi sudah diceritakan pengalamannya Raisa, pengalamannya Winda. Mereka berdua ini orang yang menggunakan bahasa asingnya dipelajari, kemudian bisa menggunakannya secara proporsional, akhirnya punya manfaat. Dan manfaatnya kalau didengarkan dari cerita tadi kan juga bersentuhan dengan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Keluar negeri mereka berbahasa Indonesia, orang jadi kalau bahasa anak sekarang pakai jadi kepengen tahu atau kepo katanya gitu ya. Nah, akhirnya mereka berbahasa apa? Mereka ini ada mengantar makanan, memamerkan makanannya bahasanya menggunakan bahasa apa? Akhirnya eksistensi bahasa Indonesia juga naik gitu kan, dikenal seperti itu. Nah, jadi tidak salah mereka belajar bahasa asing, tidak salah mereka menggunakan bahasa asing, tapi mereka menggunakan di saat dan waktu yang tepat. Nah, kalau fenomena anak muda sekarang mungkin itu tadi harus kita bantu dengan program-program ataupun dengan dukungan, dengan semangat bahwa mulailah untuk punya semangat yang sama dengan kita untuk mengutamakan bahasa Indonesia, kemudian mempelajari bahasa asing dan melestarikan bahasa daerah. Jadi nggak usah malu kalau punya bahasa Duano tadi, gunakan saja bersama keluarga kan. Tidak mungkin bersama keluarga dengan nenek pakai lagi menghidangkan makanan terus ditanya apa tadi, what is this gitu. Ngamuk gitu ya. Makanya bisa menggunakan sesuai tempatnya, mungkin seperti itu. Ini yang dikatakan dengan proporsionalitas. Itu. Mengetahui di mana tempatnya kita menggunakan bahasa asing. Baik, jadi kalau misalnya di lingkungan keluarga jangan malu juga untuk menggunakan bahasa daerah. Sebagaimana kita melestarikan bahasa daerah tempat kita berasal. Terus menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana kita bisa menggunakan bahasa itu agar lawan bicara pun mengerti apa yang kita sampaikan. Gak mungkin dengan lawan bicara ini saya menggunakan bahasa Minang atau bahasa Medan, pasti nggak ngerti dong. Nah, jadi itulah guna bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Nah, untuk wanita-wanita hebat yang ada di depan saya ini luar biasa. Mulai sekarang saya juliki wanita hebat deh. Sekarang saya nggak sehebat kalian loh, bisa main sejauh itu. Nggak dicari maaf kok. Minta izin dulu ya. Iya baik. Nah, untuk Raisa dulu deh. Kak Raisa dulu ya. Untuk Kak Raisa sendiri, menurut Kak Raisa nih, bagaimana sih eksistensi bahasa Indonesia sendiri di negara yang sudah Kak Raisa kunjungi saat itu? Kalau saya kebetulan kan yang lama menetapnya itu di Australia ya. Di Australia itu minat untuk mempelajari bahasa Indonesia itu tinggi banget Bang Ari. Mungkin karena faktor geografis juga ya. Dekat ya. Dekatan antara Indonesia dan juga Australia, dan kita juga antara pemerintahnya juga sering membangun kerjasama. Maka dari itu memang di sekolah itu seperti yang kita diskusikan sebelumnya, memang ditawarkan kurikulum untuk kalau kalian siswa-siswanya nih ingin mempelajari bahasa Indonesia silahkan, bahkan juga didukung dengan menghadirkan guru yang memang orang Indonesia untuk mengajarkan bahasa Indonesia di Australia. Jadi
sama seperti yang diceritakan oleh Winda juga sebelumnya, kami juga sebagai pelajar Indonesia di Australia itu sering juga Bang Ari mengadakan semacam festival-festival budaya yang Oh, ada juga di Iya, Australia. ada juga. Oh, iya, Dan iya, itu iya. bahkan memang konsisten, setiap tahun pasti ada. Nah, di situ kami juga memamerkan banyak sekali makanan Indonesia dan juga baju-baju batik, dan mereka semua memberikan respon, para orang Australia memberikan respon yang sangat-sangat positif. Nah, dari situlah yang membangun semangat mereka untuk bertanya, ini apa namanya, pola apa namanya, mempelajari batik dan juga untuk mempelajari kosakata makanan kita. Mie goreng itu sangat populer sekali di Australia. Oh iya ya? Iya, benar. Oh iya, berbicara masalah festival nih. Iya. Untuk Kak Raisa sendiri pernah ikut terlibat nggak di dalam festival itu? Dan waktu itu Kak Raisa menjual produk apa? Kebetulan saya waktu mengampu pendidikan master di Iya. Australia itu, saya menjadi bagian, istilahnya kalau di Indonesia itu seperti anak BEM, seperti itu Bang Ari. Oh, baik. Jadi memang Panitia kayak ya. mahasiswa lah di sana memang mengurusi bagian budaya juga. Waktu itu saya bersama teman-teman anak Indonesia lainnya itu sempat mempromosikan tarian Sumatera, karena kalau di Australia itu khususnya kalau tarian Jawa itu sangat populer, tapi kalau untuk tarian dari Sumatera itu masih perlulah kita populerkan lagi. Maka saya tergabung dalam tim tari, dan juga di samping itu juga saya dan teman-teman rekan-rekan anak-anak Indonesia itu dalam setahun sekali itu kita berkunjung ke sekolah-sekolah di Australia dan mengajarkan cara membuat gelang resam. Bang Ari mungkin pernah beli kali produknya, gelang yang dari Rotan. tumbuhan. Heeh. Oh, yang katanya tolak bala gitu ya? Iya, salah satunya Iya, itu iya, ya. iya, iya. Jadi gelang itu kita ajarkan bagaimana cara membuatnya ke sekolah-sekolah di Australia. Dan sekolah-sekolah yang ada di Australia welcome dengan apa kegiatan dari mahasiswa dari Indonesia? Sangat positif sekali respon mereka. Jadi mereka itu memang benar-benar karena mengetahui hal baru kan, dan itu adalah hal yang tidak mereka saksikan sehari-hari. Iya, Maka iya, dari itu iya. mereka benar-benar rasa ingin tahunya tuh tinggi sekali. Kalau Antusiasnya tinggi ya. Kalau jualan sih tidak, tapi saya lebih ke memang promosi budaya itu. Baik, nah untuk Kak Winda sendiri nih, selama di UK, di Inggris ya, selama di Inggris pernah nggak sih teman-teman satu kampus itu bertanya, kamu udah asalnya dari mana, Indonesia, daerah mana? Pernah nggak? Apakah mereka tahu nama-nama daerah yang ada di Indonesia? Dan yang sangat populer, populer mereka selalu perbincangkan itu kira-kira daerah mana, Kak? Iya, kalau untuk Indonesia sendiri rata-rata nggak ada sih yang pernah ketemu sama orang terus bilang dari Indonesia. Mereka nggak tahu tuh kayaknya hampir nggak pernah gitu ya. Karena berarti kan negara Indonesia sudah lumayan dikenal juga. Tapi nama daerah-daerah Kalau mereka ada nama yang tahu nggak? daerahnya Jakarta, Bali sih. Oh, Jakarta yang sangat Jambi belum disebut. Belum. Jadi saya menjelaskan lagi PR-nya, saya jelaskan bahwa Jambi itu ada di Pulau Sumatera, sekitar 1 jam dari Jakarta kalau naik pesawat. Kemudian juga itu sih banyak sekali pulau yang ada di Indonesia, budaya-budaya kami juga berbeda. Jadi mereka juga kayak tertarik. Saya juga pernah ketemu sama ada mahasiswa S3, dia mengajarkan bahasa Indonesia ke satu keluarga yang katanya keluarga itu memang liburan ke Indonesia setiap tahun. Jadi dia tertarik belajar bahasa Indonesia karena memang suka sekali ke Indonesia, dan dia memang khusus panggil bapak mahasiswa ini untuk datang ke rumahnya mengajarkan bahasa Indonesia ke keluarganya. Namanya siapa, ingat nggak waktu itu? Nama bapaknya saya ingat, Enggak, nama yang sering main ke Indonesia. Yang sering main ke Indonesia-nya saya nggak tahu, Bang. Oh, kalau saya deketin pasti orang kaya. Oh, dibawa pulang nanti ya, Bang? Iya, saya keruk hartanya. Sinetron sekali. Sinetron banget ya. Oke, baik. Jadi ternyata Indonesia cukup dikenal, bukan cukup lagi, bahkan sangat dikenal oleh Iya, masyarakat benar. yang ada di Inggris sana. Nah, apakah mereka tahu tentang bahasa-bahasa di Indonesia ini? Ternyata bukan hanya satu bahasanya, banyak. Kalau itu kita juga promosikan lewat ini sih, Bang, kayak misalnya sehari-hari kita temenan, kita jelasin bahwa saya tuh dari pulau ini, kalau dari pulau ini saya sebenarnya punya bahasa sendiri lagi. Nah, Oh iya. gantian sih, nanti dia juga cerita daerahnya gitu kan, nggak mungkin kita aja yang cerita. Iya, gitu benar. Oh, jadi dampak positif dari Iya. pertukaran pelajaran ini adalah bagaimana caranya kita menginformasikan tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan ini sangat dijalani dengan baik dengan kedua narasumber kita ini, karena mereka tidaklah gampang bagaimana kita untuk berkomunikasi ya, Bang Torini ya, berkomunikasi dengan orang asing, apalagi ini bisa dikatakan kita tidak kenal mereka sama sekali. Tetapi dengan cara kita menyampaikan informasi, mereka tertarik, ini yang susah.
Ini yang sangat sulit. Mereka bisa tertarik dengan cerita kita, mereka juga paham dengan apa yang kita bicarakan. Bagaimana caranya paham? Itu tadi, pelajari bahasa asing. Ketika kita udah mempelajari bahasa asing, bertemu dengan orang asing, kita juga tidak akan kagok lagi untuk berbicara. Bahkan mereka pun juga sangat antusias dan sangat mendengarkan apa yang kita Informasi bicarakan, baru, ya. kita informasiin. Baiklah. Nah, untuk Kak Raisa sendiri nih, ketika awal mengetahui, wah aku lulus nih S2-nya di Australia, persiapan-persiapan apa aja sebelumnya yang Kak Raisa persiapkan selain dari ya mungkin visi, atau mungkin ada persiapan mempelajari bahasa Inggrisnya lebih dalam lagi, atau seperti apa? Caranya juga gimana? Kalau persiapan mungkin lebih kepada persiapan mental kali ya. Bang Mental, Adi, ya. oke. Karena kan kita biasanya sehari-hari berhadapan dengan orang-orang dari provinsi Jambi gitu ya. Betul. Memang kita satu konteks, latar belakang kita Sama. Tapi ketika kita keluar negeri, itu kemungkinan kita bertemu orang-orang dari negara lain itu kan benar-benar beragam sekali. Bisa jadi walaupun saya ke Australia, tapi saya juga akan berteman dengan orang yang dari Tiongkok misalkan, dan juga dari Eropa, dari Australia itu sendiri. Jadi ya mental bagaimana kita menghadapi orang dengan konteks yang berbeda daripada kita. Maka dari itu saya percaya kesempatan yang diberikan kepada kita nih buat keluar negeri itu adalah kesempatan sekaligus kita belajar untuk bertoleransi terhadap perbedaan yang ada di dunia ini. Hai, keren ya. Jadi yang pertama kali mempersiapkan mental. Bagaimana cara kita untuk bisa menghadapi orang-orang baru yang akan kita hadapi nanti di sana. Benar. Nah, untuk Kak Winda sendiri nih, kehidupan antara Indonesia dengan Inggris ini pasti sangat jauh berbeda. Bisa dikatakan bertolak belakang sekali gitu ya. Nah, mulai dari bahasa, apakah sama? Bahasa Inggris yang digunakan adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, atau di sana juga ada memiliki bahasa-bahasa yang berbeda dari bahasa Inggris tersebut? Iya, benar sekali Kak Ari. Jadi ini poinnya pas banget nih, karena saya merasakan banget. Jadi waktu kuliah di sana, mereka itu juga kayak kita misalnya kan menggunakan bahasa Indonesia tapi bahasa Jambinya ya, versinya gitu ya. Kalau misalnya di sana juga saya kotanya itu Belfast. Jadi Belfast itu lumayan kayak kita, sama sih kayak London ke Belfast itu sama seperti Jakarta ke Jambi. Jadi 1 jam menggunakan pesawat. Baik. Dan jadi memang ada campuran, kalau di sana kan dia masuk ke daerah Northern Ireland, jadi ada Irish. Jadi bukan British English tapi ada Irishnya campuran. Jadi ada campuran Irlandia aksennya. Jadi benar-benar bukan bahasa Inggris yang biasa ditonton di film, tapi ada aksen-aksen yang sama sih seperti kita kalau kita ganti O gitu ya. Kalau misalnya di sana Cara juga ganti O juga ya? bukan. What is your name? Bukan. Oh, Cuman enggak. kayak aksen atau ini ya yang akan berbeda. Misalnya I don't know gitu. Kalau kita biasanya kalau di sana I don't know. Oh, kerincai kali itu. Karena kerincai macam itu. Oh gitu ya. Jadi ada kayak lekukan gitu di ujung gitu ya. Karena mungkin tiap daerah juga beda kan ininya. Jadi nggak seperti London yang mungkin sering kita tonton di film atau sering kita dengar di lagu. Kalau ini lebih ke ada unsur-unsur daerahnya ya juga yang mewarnai bahasa mereka. Sama seperti kita juga. Jadi seperti belajar bahasa baru juga kurang lebih memahami maksudnya. Oh, pertemuan ini kita mikir oh I don't know itu ternyata jadi no itu yang akhirnya ow di sana diganti jadi oi gitu, khusus daerah yang Belfast tempat saya. Oh gitu ya, jadi ada kayak dialek gitu ya, dialek yang berbeda ya. Benar sekali. Ternyata ada juga di Inggris tuh pemirsa. Saya baru tahu juga. Untung saya bertanya dengan orang yang tepat. Kalau saya bertanya sama Bang Torino, samot lah. Nah di Inggris, dari mana Inggris tuh lah. Tahu dari mana Bang? Nonton TV. Baik, nah untuk Bang Torino sendiri nih, melihat kedua narasumber kita yang sangat luar biasa mempromosikan bahasa Indonesia, terus adat budaya yang ada di Indonesia, kira-kira harapan untuk next generasi selanjutnya, atau bahasa Inggrisnya apa? Next generation. Iya ya. Iya, apa atau ada generasi gitu ya? Enggak ya. Jadi untuk generasi selanjutnya ini apa harapannya setelah apa yang telah dilakukan oleh dua narasumber kita ini? Ya, harapan saya maupun harapan dari IKADUBAS lah, IKADUBAS, Ikatan Duta Bahasa Jambi terhadap para pemuda dan penerus bangsa, kita boleh untuk cinta dengan bahasa Indonesia, tapi jangan sampai enggan untuk belajar bahasa asing. Kita boleh sangat menjunjung tinggi atau merasa
pandai sekali berbahasa Inggris, tapi jangan sampai kita tidak mengutamakan bahasa Indonesia. Jadi lebih ke ego. Tadi kan ada 2 perbedaan ego. Iya, benar. Yang satu egonya terlalu cinta dengan bahasa Indonesia, yang satu lagi egonya terlalu merasa tinggi dengan bahasa Inggrisnya. Nah, ego inilah yang harus kita mulai redakan. Kemudian sengaja tadi kan sudah dicontohkan oleh Raisa, oleh Winda, bagaimana caranya bisa menempatkan semua bahasa tadi secara proporsional. Akhirnya punya manfaat sendiri. Benar. Mereka bisa mendapatkan beasiswa, menunjang lah untuk karir dan juga prestasi. Dan juga tadi kan Bang Ari singgung ke Raisa terkait tentang persiapan keberangkatan mereka. Iya. Selain bahasa asing, bahasa Indonesia juga mereka tetap dituntut ya, Raisa ya. Menulisnya tetap harus menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Mungkin seperti itu. Jadi tetap imbang antara bahasa Indonesia kemudian bahasa asing. Tuh pemirsa, jadi tidak ada salahnya kalau kita misalnya bisa untuk menguasai bahasa asing, tapi jangan lupa untuk bahasa Indonesia selalu dilestarikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah kalau gitu pemirsa, jangan kemana-mana, karena setelah jeda ini kita akan kembali di segmen terakhir nih. Kira-kira apa ya harapan untuk dari 2 narasumber kita hari ini? Untuk itu tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa. Salam literasi bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Balik lagi di Pesona Bahasa, salam literasi bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi, dan masih bersama saya, Ari Giordani pemirsa. Nah pemirsa, seperti halnya telah kita bahas dari segmen 1 sampai dengan segmen 3 tentang pentingnya kita mempelajari bahasa asing dan gunanya kita menggunakan bahasa Indonesia. Ini banyak sekali manfaatnya. Manfaat ketika kita mempelajari bahasa asing dan manfaat kita menggunakan bahasa Indonesia. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan langsung bertanya kembali ke narasumber, di mana narasumbernya akan menginformasikan nih kiat-kiat untuk bisa lulus atau dapat lulus mendapatkan beasiswa atau informasi-informasi seputar mendapatkan beasiswa S2-nya di luar negeri. Bisa ya? Kasih informasi sebagai pengalaman. Baik kalau gitu silakan untuk Kak Winda dulu deh. Iya, kalau misalnya untuk syarat beasiswa, salah satunya sih yang pertama aktif organisasi. Jadi kalau misalnya teman-teman, adik-adik yang ingin bergabung di organisasi juga bisa ikut duta bahasa. Setelah itu nanti sama Ika Dubas. Terus ini sih kayak kita nanti ada persyaratan bahasa asing juga sih tadi. Jadi kita sesuai dengan nilai yang diminta sama kampus. Jadi misalnya kayak saya dulu pakai IELTS yang diminta nilainya segini dari kampus. Terus nanti ada esai juga ada yang kalau untuk apply ke kampusnya berbahasa Inggris, tapi kalau untuk daftar beasiswanya karena kita dari Kementerian Keuangan, Kemenkeu itu kemarin kita tahapan seleksinya ya, karena kami sama beasiswanya tahapan seleksinya itu juga ada menulis esai dalam bahasa Indonesia. Jadi nggak cuma menulis esai dalam bahasa Inggris aja, tapi kita juga dituntut untuk menulis esai dalam bahasa Indonesia yang temanya itu diberikan pada saat di sana. Jadi pada saat harus menulis esai baru dikasih tema, dan kemudian harus menulis dengan sekian banyak kata. Kemudian juga untuk apply-nya, syarat administrasinya juga ada 3 esai yang harus kita buat dalam bahasa Indonesia. Jadi memang banyak sekali belajar juga cara-cara menulis esai yang baik dan benar dalam duta bahasa juga. Dan bahasa Indonesia juga ditekankan sebagai salah satu syarat untuk bisa daftar beasiswa LPDP pada saat itu. Baik, jadi prosesnya lumayan panjang juga ya, dan tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi pemirsa, kalau misalnya Anda berminat nih untuk menjadi salah satu yang bisa mendapatkan fasilitas beasiswa ke luar negeri, ayo sekali lagi kita tanamkan untuk apa ya bisa dikatakan sifat yang tidak pernah puas dengan apa yang kita dapatkan. Belajar lagi dan lagi. Pelajari bahasa asing, itu sih yang penting. Terus juga lestarikan bahasa Indonesia dan gunakan bahasa Indonesia. Karena dengan adanya bahasa asing dapat memudahkan Anda untuk bisa mencapai apa yang Anda harapkan. Dan bahasa Indonesia bagaimana caranya Anda untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitar Anda. Dan selanjutnya nih untuk Raisa. Kita kembali ke tema sepertinya ya, dimana kita kan masih memperingati Hari Sumpah Pemuda. Untuk Kak Raisa sendiri, makna dari Sumpah Pemuda menurut Kak Raisa ini apa?
Kalau menurut saya pastinya adalah kita sebagai pemuda itu harus selalu menaikkan kualitas diri kita. Jadi jangan membatasi hanya berprestasi di bidang nasional saja. Kalau kita bisa ke bidang internasional ya kenapa tidak? Maka dari itu teruslah belajar seperti yang disampaikan oleh Bang Ari sebelumnya ya. Karena ketika kita sudah terlibat di kancah internasional, disitulah kita memiliki kesempatan untuk mempromosikan Indonesia, baik itu melalui bahasa ataupun juga melalui potensi-potensi yang ada di Indonesia itu sendiri. Seperti itu, Bang. Saat mempromosikan Indonesia di Australia, perasaannya seperti apa saat itu? Bangga sekali. Sangat bangga ya. Bangga pastinya, karena kan tidak semua orang memiliki kesempatan seperti itu ya, Bang Ari ya. Dan yang perlu kita sadari juga sebenarnya buat pemirsa yang di rumah juga ya, Bang Ari, sekarang ini sudah zaman global di mana ketika kita membuat sesuatu saja di media sosial itu kan bisa saja sampai ke negara manapun, karena kan arus komunikasi sudah sangat terbuka sekali saat ini. Maka dari itu untuk pemuda Indonesia nih, gunakanlah sebaik-baiknya, manfaatkanlah arus komunikasi yang memang sudah sangat terbuka untuk mempromosikan Indonesia di ranah internasional, seperti itu. Wow, tepuk tangan boleh, bagus sekali. Terakhir nih untuk Kak Winda. Saya penasaran, orang Inggris kalau bergunjing cak mana caranya? Hey guys, you know what? Gitu ya. Nggak usah dibahas, itu hanya intermezzo saja. Nah, untuk Bang Torino nih, sebelum kita tutup perjumpaan kita hari ini nih, setelah kita tadi udah mendengarkan harapan dari Bang Torino untuk generasi selanjutnya yang mewakili Indonesia untuk pertukaran pelajar ataupun mendapatkan beasiswa ke luar negeri, kira-kira apa lagi yang disampaikan sama pemirsa yang ada di rumah yang mungkin yang dapat Abang sampaikan ini dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Bang. Ya, terima kasih Bang Ari. Mungkin dihubungkan dengan semangat Hari Sumpah Pemuda. Baik. Jadi Sumpah Pemuda ini jangan sampai kita anggap kan yang disumpah pemuda masa lalu. Yang bersumpah pemuda masa lalu. Bukan kita gitu bukan ya. kita Iya, ngapain gitu ngomongin lagi masalah Sumpah Pemuda seperti Sumpah Pemuda ini kan sebenarnya erat kaitannya dengan harkat dan martabat bangsa. Saat itu kita belum masa kemerdekaan, masih tahun 1928. Tetapi pemuda sudah berkumpul dan mendeklarasikan dan mengikrarkan diri. Tadi sudah disebutkan sama Bang Ari di awal, ada tanah air Indonesia, ada bangsa Indonesia, dan ada bahasa Indonesia. Artinya mereka ada semangat untuk mengangkat harkat martabat bangsa sebelum kemerdekaan itu melalui semangat itu tadi. Nah, artinya sekarang kita tetap menjaga semangat untuk mengangkat harkat martabat bangsa ini. Kalau misalnya Ika Dubas memang lebih nampak ke arah semangat kebahasaannya. Tapi bahasa tadi juga tetap akan berhubungan dengan kebangsaan dan tanah air. Jadi untuk terus tetap punya semangat mengutamakan bahasa Indonesia, pelajari bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Apa loh saya? Iya, ikut duta bahasa. Baiklah. Tahun depan masih buka. Iya. Baik, kalau untuk Kak Raisa sendiri ada yang disampaikan mungkin sama adik-adik yang akan melanjutkan jejak dari Kak Raisa sendiri? Ikut duta bahasa ya tahun depan. Yang pasti ya itu yang pertama, terus yang kedua juga pastinya semangat terus, jangan merasa rendah diri dulu, karena kalau bukan kita yang yakin bahwa kita bisa maju, kalau pemuda saja ragu, apalagi orang yang melihat daripada pemuda tersebut. Jadi untuk pemuda harus selalu semangat dan teruslah berprestasi. Jadi kalau secara garis besar adalah yang disampaikan Kak Raisa ini adalah kamu harus meyakinkan diri kamu sendiri. Kalau kamu sendiri gak yakin, bagaimana orang bisa yakin sama kemampuan kamu gitu ya? Oke, baik. Nah, kalau untuk Kak Winda sedikit boleh? Iya, sama sih, kurang lebih sudah diwakilkan sama Kak Turino dan Kak Raisa. Inilah ya akibat dari yang berkembangkan gitu ya. Yang berpikir lebih keras lagi. Apalagi ya, ini udah semua. Mewakili perasaan sekali. Ya, kurang lebih sama. Jadi intinya terus meningkatkan kapasitas diri, kemampuan diri. Benar sekali sih yang sudah dijabarkan oleh ini ya. Jadi kita memang benar-benar kalau dalam segi bahasa ya ketiganya itu harus kita seimbangkan, harus kita kuasai dan kita gunakan sesuai porsi yang tepat
tepat dan secara proporsional. Jadi memang kalau kita sudah bisa, nanti akan juga bisa membawa kita untuk menggapai mimpi-mimpi kita atau prestasi-prestasi. Salah satunya untuk mendaftar beasiswa, mengikuti prestasi duta bahasa, dan juga mungkin pertukaran pemuda antar negara. Jadi 3 yang tadi itu benar-benar sangat penting sekali menurut saya, bahasa Indonesia, kemudian bahasa asing, dan juga lestarikan bahasa daerah. Cakep. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Torino, terima kasih Kak Raisa, terima kasih Kak Winda untuk sharing ini, bertukar pikiran ya, bertukar pikiran sama kita di pemirsa yang ada di rumah. Nah pemirsa, seperti halnya Sumpah Pemuda, benar apa yang telah disampaikan oleh Ketua Duta Bahasa atau Ikatan Duta Bahasa Provinsi Jambi, bukanlah kita yang mengucapkan sumpah, tapi kita yang meneruskan sumpah tersebut. Dengan adanya bahasa Indonesia sudah mencakup ketiga sumpah tersebut, dimana ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, orang sudah tahu identitas kita, orang sudah tahu siapa kita. Kita adalah bangsanya adalah bangsa Indonesia. Dengan adanya bahasa Indonesia, orang juga udah tahu darah kita dari mana. Yang pastinya kita akan pertumpahkan darah kita untuk Indonesia. Untuk itu sekali lagi, ayo gunakanlah bahasa Indonesia, pelajari bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Pesona Bahasa episode hari ini. Saya Rigi Ardani beserta seluruh kerabat kerja Jack TV yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Bahasa, salam literasi bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi.